Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita dapat bertemu di pertemuan virtual ini guna mengikuti seminar rancangan aktualisasi. Selawat dan salam marilah kita sambung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Yang saya hormati mentor saya Bapak Irwan Hadi SP, yang saya hormati coach kami Ibu Indah Afini SE MSI, dan yang saya hormati penguji. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang seminar rancangan aktualisasi yang berjudul penggunaan aplikasi database kelompok tani berbasis Android, yaitu Siketan untuk mewujudkan Smart ASN pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mayakpahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum saya memasuki ke materi rancangan aktualisasi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Irwan Azani, nomor daftar hadir 32, kelompok 4, angkatan 13, untuk jabatan ahli pertama penyuluh pertanian, instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, unit kerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan aktualisasi ini yaitu untuk membekali CPNS agar mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar atau core values ASN berakhlak. Kemudian juga untuk menyelesaikan tugas rancangan aktualisasi tentang isu yang diangkat dan gagasan kreatif pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mayakpahit. Manfaat dari aktualisasi ini adalah manfaat untuk diri pribadi, yaitu peserta dapat mengaktualisasi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN berakhlak, kemudian kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Kemudian manfaat bagi unit kerja yaitu meningkatkan kinerja unit kerja yang belum maksimal pada aspek layanan database dan menjadikan kegiatan ini menjadi sebuah kebiasaan atau habituasi. Kemudian manfaat bagi organisasi yaitu menguatkan visi misi dan nilai organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. Adapun visi dari BPP Mayakpahit yaitu terwujudnya penyuluhan pertanian berbasis syariah secara terpadu melalui penyuluhan guna mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian misi dari Balai Penyuluhan Pertanian Mayakpahit, yang pertama meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan, yang kedua meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi, yang ketiga mengembangkan kemandirian dan keswadayaan petani sebagai pelaku agribisnis. Kemudian yang keempat meningkatkan kelembagaan tani yang kuat dan tangguh. Yang kelima meningkatkan produktivitas petani, potensi unggulan di bidang pertanian. Kemudian yang keenam mengembangkan potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan. Terus yang terakhir mengembangkan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. Adapun struktur organisasi dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mayakpahit yaitu dipimpin oleh satu orang koordinator DPP, kemudian mitra kerjanya yaitu Mantri Tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang juga, kemudian POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman atau PHP, pengendali hama pertanian. Kemudian di bawah koordinator DPP ada tenaga administrasi, kemudian di bawah koordinator DPP juga ada penyuluh pertanian yang membawahi atau yang wilayah kerjanya dibagi ke dalam 20 wilayah kerja. 2 KPP ini singkatan dari wilayah kerja penyuluh pertanian. Untuk satu KPP dipegang oleh satu orang penyuluh dan wilayah kerjanya biasanya mulai dari 1 desa sampai 3 desa tergantung jumlah koktan yang ada di tiap KPP ini. Kemudian nilai dasar berakhlak seperti yang sudah kita ketahui itu ada 7. Yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun latar belakang dari isu yang saya ambil dalam rancangan aktualisasi ini yaitu salah satu jabatan ASN yang ada di pemerintahan adalah penyuluh pertanian. Kemudian tugas penyuluh pertanian meliputi pembinaan kepada kelompok tani. Dalam pembinaan kelompok tani, penyuluh pertanian tentu harus memiliki database kelompok tani baik dalam bentuk manual maupun digital. Dalam bentuk manual tentunya tidak mudah untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan data dalam bentuk digital tidak semua penyuluh bisa mengakses, hanya admin yang ditunjuk oleh koordinator BPP yang bisa mengaksesnya. Hal ini tentunya menjadi dilema permasalahan ya. Satu sisi penyuluh harus bisa mengetahui atau memiliki database secara digital, di lain sisi database juga harus dijaga keamanannya.
Kemudian untuk identifikasi isu dari semenjak kami bertugas selama lebih kurang setahun di BPP Majapahit, kami melihat beberapa isu, diantaranya ada 3 yang saya angkat, yaitu database kelompok tani tidak bisa diakses oleh semua penyuluh pertanian, kemudian pupuk subsidi bagi kelompok tani masih belum mencukupi, terus yang ketiga luas lahan baku sawah masih belum valid. Dari ketiga isu ini saya analisis dengan USG dan diperoleh core isu yaitu database kelompok tani tidak bisa diakses oleh semua penyuluh pertanian. Kemudian dari isu utama ini saya saya carikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut, yaitu membuat aplikasi database kelompok tani berbasis Android yang bernama Siketan. Siketan ini singkatan dari Sistem Informasi Kelompok Tani. Jadi di dalam aplikasi ini nanti berisi data kelompok tani untuk wilayah kerja masing-masing penyuluh. Sebagai contoh, saya sendiri, saya megang di KPP 11. Di dalam KPP 11 itu ada 10 poktan. Nanti ke 10 poktannya kita masukkan ke dalam aplikasi. Sehingga masing-masing penyuluh hanya menguasai atau hanya bisa mengakses untuk KPP-nya masing-masing. Kemudian analisis penyebab isu, itu yang pertama keamanan data, yaitu kebocoran data apabila aplikasi simultan ini diberikan akses kepada semua penyuluh, dikhawatirkan buat data-data di simultan akan bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian terjadi kehilangan data dengan mungkin gagap teknologi atau salah operasi, salah klik, bisa tertekan delete, maka data berpotensi kehilangan. Kemudian dari aspek sistem yaitu adminnya hanya bisa 1 orang. Ini tentunya menjadi kendala bagi semua penyuluh untuk melihat, untuk mengakses database simultan. Kemudian untuk tampilan aplikasi simultan itu cocoknya kita operasikan dengan laptop. Kemudian dari aspek sarana, alat pengolah data di BPP itu sangat terbatas. Kemudian dari aspek sumber daya manusia, banyak dari penyuluh yang sudah senior, berusia di atas 50-an, yang memang kondisinya tidak kurang mengerti tentang IT. Kemudian untuk gagasan kreatif yaitu membuat aplikasi database kelompok tani berbasis Siketan, kita merangkum beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kita mengumpulkan database kelompok tani dari aplikasi simultan. Karena memang database yang lengkap itu berada di aplikasi simultan. Jadi untuk tahapannya kita tentu harus konsultasi dulu dengan mentor untuk pengumpulan database kelompok tani. Kemudian di BPP juga kita harus konsultasi dengan koordinator BPP. Dengan persetujuan koordinator BPP, maka kita bisa mengambil database simultan, database kelompok tani simultan melalui admin. Kemudian data yang sudah kita ambil, kita backup terlebih dahulu supaya data yang kita simpan itu apabila terjadi crash atau bermasalah, kita punya database yang lain. Kemudian output dari tahapan kegiatan ini tentunya saran dan arahan dari mentor, kemudian saran dan arahan dari koordinator BPP, kemudian terkumpulnya database kelompok tani WKPP 11 itu WKPP saya sendiri, kemudian database kelompok tani terbackup dengan aman. Adapun keterkaitan dari tahapan kegiatan ini dengan nilai dasar berakhlak, yaitu konsultasi tentunya untuk melakukan perbaikan tiada henti, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian menghargai pendapat mentor atau koordinator apapun latar belakangnya, karena mentor kami itu berbeda bidangnya dengan bidang yang atasan kami langsung. Kemudian senantiasa menjaga database kelompok tani secara bertanggung jawab, yaitu akuntabel. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu BPP, yaitu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan. Kemudian yang kedua, meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi, dan yang terakhir meningkatkan kelembagaan petani yang kuat dan tangguh. Untuk penguatan nilai berakhlak di sini untuk kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan akuntabel.
Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu mengolah database kelompok tani. Tahapannya yang pertama memilih detail data yang akan diinput ke dalam spreadsheet dengan outputnya detail data yang akan diinput dalam Google Sheet sudah terpilih. Kemudian menambahkan detail data yang akan diinput ke dalam Google Sheet dengan outputnya menambahkan detail data yang akan dengan outputnya menambahnya detail data yang akan diinput ke dalam Google Sheet. Kemudian menghapus beberapa detail data yang akan diinput ke dalam Google Sheet. Dengan outputnya, detail data yang tidak perlu diinput ke dalam Google Sheet sudah terhapus. Dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu yang pertama senantiasa menyajikan database dengan kualitas terbaik, yaitu kompeten, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas terkait database kelompok tani, yaitu adaptif. Kemudian untuk penguatan terhadap visi misi organisasi yaitu sama seperti kegiatan sebelumnya, karena memang setelah kita lihat visi misinya hanya 3 ini yang terkait dengan kegiatan dan tahapan kegiatan dari penyelesaian isu ini. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi di sini kompeten dan adaptif. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menginput database kelompok tani ke dalam Google Sheet. Yang langkah pertamanya yaitu tentu kita harus membuat akun Google terlebih dahulu. Kemudian tahapan kedua yaitu menginput database kelompok tani ke dalam Google Sheet. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mengorganisir database yang sudah input ke dalam Google Sheet. Di sini termasuk dalam kita merapikan atau kita menyusun database yang sudah terinput ke dalam Google Sheet. Kemudian outputnya yaitu tersedianya akun Google untuk diinput database kelompok tani. Kemudian database kelompok tani sudah terinput ke dalam Google Sheet. Kemudian yang terakhir outputnya terorganisirnya database yang sudah terinput ke dalam Google Sheet. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak itu senantiasa menjaga database kelompok tani secara bertanggung jawab, senantiasa menjaga rahasia jabatan terkait database kelompok tani, loyal, kemudian senantiasa terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas terkait database kelompok tani, yaitu nilai adaptif. Kemudian kontribusi terhadap visi misi BPP Majapahit, kemudian meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan, meningkatkan jejaring kerja dalam inovasi teknologi, meningkatkan kelembagaan petani yang kuat dan tangguh. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi di sini yang paling kuat yaitu akuntabel, loyal, dan aktif. Kemudian untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat aplikasi database kelompok tani berbasis Android yang bernama Siketan. Untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu kita koneksikan terlebih dahulu data dari Google Sheet ke dalam aplikasi kelompok tani Siketan. Kemudian kita desain tampilan atau interface aplikasi Android ini. Kemudian untuk tahapan yang ketiga kita buat logo aplikasi Siketan. Dan tahapan yang terakhir yaitu kita uji coba aplikasi Android di smartphone Android. Kemudian untuk outputnya, yang pertama database kelompok tani terkoneksi dengan aplikasi Android secara aplikasi Android Siketan. Kemudian tampilan visual aplikasi Android sesuai dengan tampilan visual aplikasi Android Siketan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tersedianya logo aplikasi Android kelompok tani Siketan. Kemudian output yang terakhir yaitu aplikasi Android kelompok tani sudah dijalankan di smartphone Android. Kemudian untuk keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu senantiasa membuat aplikasi Android database kelompok tani dengan kualitas terbaik, yaitu nilai kompeten, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas terkait aplikasi Android database kelompok tani, yaitu nilai adaptif. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi sama, dan yang terakhir penguatan nilai organisasi di sini kompeten dan adaptif. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu mensosialisasikan aplikasi database kelompok tani berbasis Android Siketan kepada penyuluh pertanian PPP Kecamatan Majapahit. Untuk tahapan kegiatannya kita buat daftar hadir peserta sosialisasi, kemudian kita lakukan sosialisasi. Terus yang ketiga kita minta kritik dan saran dari peserta sosialisasi terhadap aplikasi Android kelompok tani Siketan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu kita lakukan dokumentasi kegiatannya. Untuk outputnya, yang pertama tersedianya daftar hadir sosialisasi, kemudian yang kedua tersosialisasinya penggunaan aplikasi Android kelompok tani Siketan. Kemudian kita mendapatkan kritik dan saran aplikasi Android kelompok tani untuk perbaikan ke depan, dan yang terakhir tersedianya dokumentasi kegiatan sosialisasi. Untuk penguatan nilai dasar ASN berakhlak, di sini
Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yaitu nilai dasar adaptif. Dan yang kedua, senantiasa melakukan perbaikan tiada henti terhadap kritik dan saran, itu nilai berorientasi pelayanan. Dan yang terakhir, senantiasa memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, itu nilai kolaboratif. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, itu masih sama. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi, yaitu nilai kompeten dan adaptif. Baik, untuk kegiatan yang terakhir, yaitu setelah kita melakukan sosialisasi, tentu kita harus mengevaluasi, kita monitoring penggunaan aplikasi database kelompok tani Ciketan kepada penyuluh pertanian. Apakah penyuluh masih menguasai, mengingat bagaimana cara penggunaan aplikasi Ciketan ini. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, yaitu kita membuat daftar hadir peserta monitoring dan evaluasi. Kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian kita meminta kritik dan saran dari peserta. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan, masih bisa kita perbaiki. Kemudian kita mengambil dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk outputnya, yang pertama tersedianya daftar hadir peserta monitoring dan evaluasi. Kemudian output yang kedua itu pelaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi Android kelompok tani Ciketan. Kemudian kita mendapatkan kritik dan saran. Terus yang terakhir tersedianya dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi mengembangkan kreativitas, yaitu adaptif. Kemudian senantiasa melakukan perbaikan tiada henti terhadap kritik dan saran, yaitu nilai berorientasi pelayanan. Dan yang terakhir, senantiasa memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi kolaboratif. Sini nilainya sama dengan acara sosialisasi. Baik, untuk kontribusi terhadap visi misi sama dari setiap kegiatannya, mulai kegiatan pertama sampai kegiatan ke-6 ini sama, karena memang yang paling cocok dengan visi misi yaitu yang ketiga ini. Kemudian untuk penguatan nilai organisasi, yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Baik, untuk jadwal kegiatan aktualisasi ini, seperti yang tertera di tabel ini, karena mulai masa off campus itu dari tanggal 26 Juli, itu minggu terakhir, kita sudah mulai mengumpulkan database kelompok tani dari aplikasi Simultan. Kemudian dilanjutkan dengan minggu pertama Agustus. Untuk kegiatan yang kedua, mengolah database kelompok tani, kita mulai dari minggu kedua sampai minggu ketiga. Kemudian untuk kegiatan menginput database kelompok tani ke dalam Google Sheet, itu minggu keempat dan minggu kelima bulan Agustus. Karena memang bulan Agustus itu ada 5 minggu. Kemudian untuk kegiatan membuat aplikasi Android database kelompok tani Ciketan, kita mengambil waktu 4 minggu atau sebulan, karena memang kita harus desain dengan baik, dengan betul-betul, supaya aplikasi ini berguna dan bisa dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian. Kemudian untuk acara sosialisasinya kita mengambil di minggu pertama bulan Oktober, dan untuk monitoringnya di minggu kedua atau di minggu terakhir masa off campus. Baik, sekian pemaparan saya tentang rancangan aktualisasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.